Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, satu orang pimpin doa. Siapa? Rizky. Baik, kita mulai. Mari kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa mulai. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Gideon sehat? Buka. Buka. Belum sih. Iya. Oke. Belajar tadi malam? Enggak belajar. Kenapa enggak buka bukunya tadi malam? Baik, sebelum kita masuk materi, berdoa sudah. Kelasnya juga tidak terlalu bersih nih, tidak sedikit kayaknya ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Hah? Siapa yang tidak masuk? Dewanus. Siapa? Hartin. Siapa? Subandono ya. Baik, tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini, nak. Sudah sarapan? Belum. Adin belum. Belum. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Kegiatan konsumsi. Baik, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan ekonomi terakhir yang akan kita pelajari. Kegiatan konsumsi. Nih. Ya, kegiatan konsumsi. Buka buku paketnya halaman 153, 154. Baik, sebelum masuk materi kegiatan konsumsi, materi yang akan kita bahas hari ini, materi terakhir kita di kegiatan ekonomi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ketiga. Kegiatan pertamanya apa? Produksi. Apa itu kegiatan produksi? Minggu lalu. Kegiatan yang bagaimana kegiatan produksi itu? Menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan kedua setelah kegiatan produksi, distribusi. Kegiatan yang bagaimana distribusi tersebut? Menyalurkan barang. Dari siapa kepada siapa? Dari penghasil kepada orang yang ingin mengkonsumsi. Ada kegiatan produksi di tempat kalian? Ada. Ya. Ada kegiatan distribusi di tempat kalian? Ada. Ya Andreas ya? Andreas kenapa hari ini tidak bersemangat? Baik. Itu dua kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terakhir, kegiatan konsumsi. Mungkin ada yang sudah baca apa itu kegiatan konsumsi. Siapa yang pagi ini mandi? Mandi semua. Rizky nggak mandi tuh. Mandi itu termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Menggunakan, ya, menghabiskan. Apa yang kalian gunakan? Air. Hanya air ya? Sabun, sampo, odol, sikat gigi, handuk. Itu dihabiskan dalam bentuk konsumsi. Apa kita gunakan saja nilai guna? Kita ambil manfaatnya. Benar-benar habis kalian pakai atau kalian ambil gunanya saja? Habis. Sabunnya langsung habis. Sabunnya begitu pakai langsung habis. Gunakan. Hanya digunakan. Yang diambil hanya manfaat atau kegunaan. Oke? Kita akan lihat
penilaian individu, penilaian kelompok. Ya, penilaian individu saya akan lihat pada saat diskusi bersama dengan kelompok kalian. Kalian itu aktif tidak di kelompoknya? Enak ya? Oke. Jadi nanti silakan lebih giat cari jawaban yang soal yang saya kasih. Ya, berdiskusi dengan temannya. Itu proses penilaian saya. Oke? Baik, kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita mau tahu apa itu pengertian dari kegiatan konsumsi. Nih, itu yang pertama tujuan kita. Tujuan yang kedua, kalian bisa dilihat di situ, kita akan melihat apa saja ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. Yang ketiga, hal yang akan kita pelajari yang ketiga adalah kita mau lihat faktor-faktor apa saja. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang terakhir, dalam kegiatan konsumsi kita mau lihat aspek positif dan negatif kegiatan konsumsi. Oke, yang pertama kita mau lihat pengertian. Mungkin kalian bisa perhatikan di laptop saya nih ada gambar kegiatan konsumsi. Ada orang mandi, minum, mencuci piring, kemudian sedang makan buah dan sebagainya. Artinya kegiatan itu sering sekali kita lakukan. Hampir sampai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita melakukan banyak kegiatan konsumsi. Kalau kemarin bahasan tentang produksi, distribusi terbatas. Mungkin hanya kita lihat di sekitar, contoh di sekitar kita. Enak ya? Ya kan? Hanya kita lihat di sekitar kita. Ada pedagang yang menjual barang ke kita. Ada produsen yang menghasilkan. Kegiatan konsumsi ini kegiatan menghabiskan nilai guna dari bukan hanya barang, tapi juga jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran, atau kalau kita bilang kepuasan. Makanannya enak, makanannya pakaiannya bagus, tasnya bagus, sepatunya nyaman dipakai. Itu rasa puas yang kita peroleh ketika kita menggunakan atau menghabiskan. Tapi ingat, tidak semua barang dan jasa itu kita habiskan. Kita hanya mengambil nilai gunanya. Sama seperti kalian belajar dengan saya hari ini. Kalian kan tidak makan saya. Ya. Yang kalian ambil dari saya ilmu saya. Ya kan? Yang diambil itu ilmunya, nak. Pelaku.
distributor. Pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen. Oh, silakan lihat di bukunya. Ada banyak contoh kegiatan konsumsi kita, menggunakan baju, makan dan minum, menggunakan sepeda motor, ya, Andreas ya, menonton televisi, belajar dengan saya, ya, itu termasuk kegiatan konsumsi. Jadi banyak sekali kegiatan konsumsi yang kita lakukan. Tuh, konsumen adalah orang yang menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Nah, itu kegiatan konsumsi yang dilakukan di sebuah pasar. Ada ya di tempat kita ya biasanya ya. Pernah orang tuanya belanja kan? Sudah menonton sebentar. Baik, kita ke materi berikutnya. Ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. Ada 3 ciri-ciri kegiatan konsumsi. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian. Yang pertama, kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi di situ yang pertama ciri-cirinya adalah barang konsumsi itu adalah hasil buatan dari manusia. Itu ciri yang pertama. Contohnya apa? Kendaraan bermotor yang kalian gunakan, atau buku yang sedang kalian pakai atau gunakan saat ini. Ciri yang pertama, kita tidak membuat sendiri. Sebagai konsumen kita tidak membuat sendiri. Hampir semua barang yang kita konsumsi, yang kita gunakan, yang kita habiskan nilai guna barang dan jasanya itu tidak kita hasilkan sendiri, tapi buatan orang lain. Yang pertama. Ciri yang kedua,
Silakan dilihat di bukunya. Ciri yang kedua adalah barang yang dikonsumsi itu ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita atau masyarakat. Ciri yang terakhir adalah barang yang dikonsumsi itu akan habis atau mengalami penyusutan. Sehingga nantinya itu tidak bermanfaat lagi. Kita bosan, tidak kita gunakan. Contoh buku yang kalian gunakan. Kan udah mau naik kelas 8 ya. Buku yang ada di kelas 7 rata-rata tidak akan kalian konsumsi kembali. Tas yang kalian gunakan juga, kalian pasti akan bilang ke orang tua kalian, "Mak, tasnya gantilah, resletingnya udah mulai kendor." Saya kan udah kelas 8, ada tas yang cocok untuk anak kelas 8. Buku tulisnya juga, Mak. Nah, mulailah kalian mengatakan kalau bukunya sudah tidak layak pakai dan sebagainya, hilang dan sebagainya ya. Ini 3 ciri dari kegiatan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ada beberapa. Yang pertama, nih. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan faktor ekonomi. Apa saja itu faktor ekonomi? Faktor ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan orang tua kalian. Jadi besar kecil kegiatan konsumsi belanja mama kalian itu dipengaruhi oleh pendapatan orang tua. Yang kedua, kalau kita belanja, nih yang pertama tadi pendapatan. Yang kedua adalah kita melirik kepada harga barang. Oke. Baik, kita ke yang terakhir, aspek positif dan negatif. Aspek positif dari kegiatan konsumsi adalah yang pertama, menjaga siklus keberlangsungan kegiatan ekonomi yang ada. Produksi, distribusi, konsumsi. Itu positifnya. Jadi adanya kegiatan konsumsi itu mendorong produsen untuk giat memproduksi barang dan jasa. Aspek positif yang kedua adalah berdampak kepada kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat itu salah satu ukuran dari kegiatan maju tidaknya kegiatan ekonomi. Yang ketiga kalau kita melihat di situ, yang ketiga adalah mendatangkan permintaan yang bisa mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi tadi, mulai dari produksi, distribusi yang ada sampai dengan konsumsi. Aspek negatif perilaku konsumtif pada kegiatan konsumsi yang pertama adalah semakin sering kita melakukan konsumsi
yang menurut kita konsumsi tersebut tidak ini ya apa? Misalnya kita beli barang kita anggap tidak berguna, otomatis kita mempunyai sikap boros. Itu yang pertama, munculnya sikap boros. Yang kedua, semakin boros, kita semakin sering munculnya utang piutang. Mulailah kita berutang untuk memenuhi kebutuhan kita. Terakhir, keluarga sering berutang itu cenderung tidak menabung. Oke, itu yang materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Silakan kalian nanti berdiskusi. Saya akan bagikan lembaran soalnya, ya. Oke, silakan kalian lihat lembaran soal yang sudah saya berikan. Nanti silakan diskusikan. Nah, ini ada gambar, silakan diperhatikan. Tadi kan sudah nonton juga videonya, ya? Sudah nonton videonya, kegiatan. Jadi silakan kalian pilih salah satu gambar yang ada di lembaran soal kalian. Silakan jawab pertanyaannya yang ada di sana. Ya, di situ ada gambar yang pertama sebuah keluarga sedang makan malam atau makan siang gitu. Yang kedua ada dua orang perempuan sedang pamer, ya, belanjaan mereka. Ya, anggaplah Fiona dengan Nopi lagi bercerita tentang barang-barang yang baru saja mereka beli. Gambar yang ketiga, di situ ada gambar orang sedang memilih pakaian atau baju. Ya, sering kita lakukan, ya Fiona ya. Silakan kalian diskusikan dengan temannya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dan tadi silakan dilihat video rekamannya. Kira-kira kenapa orang-orang berbondong-bondong belanja di pasar? Apa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi mereka? Oke, silakan diskusikan. Pulpen ada? Andreas? Jadi tugas kalian berdasarkan video dan gambar-gambar yang ada di lembaran kerja kalian itu, silakan kalian amati, analisis, kemudian komunikasikan. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembaran tersebut. Kemudian setelah nanti dijawab bisa kalian presentasikan bersama kelompok kalian. Oke, silakan diskusikan dulu materinya. Ya, seperti diskusi biasa. Ada
Sudah? Belum? Masa belum? Udah. Udah. Baik, saya mulai dari kelompok yang pertama. Silakan membacakan jawaban nomor 1 saja ya. Yang lainnya, kelompok yang lainnya silakan dengarkan baik-baik. Mungkin ada nanti mau menanggapi, mau menambahkan. Ya, nomor 1 saja. Iya. Baca saja jawabannya. Menghindari hidup boros atau membeli barang di luar rencana. Apa aja jawabannya tuh di situ? Hal-hal ya. Yang pertama, baik, kelompok yang pertama akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa jawaban yang pertama? Menghindari hidup boros atau membeli barang di luar rencana. Oke. Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang kita melengkapi kebutuhan pokok. Menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan. Itu jawaban dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan konsumsi. baik. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok pertama menjawab soal nomor 1 berdasarkan gambar yang mereka lihat. Jadi gambar yang ini gambar nomor berapa tadi Kak? Gambar nomor 1. Jadi pertanyaan yang mereka jawab adalah hal-hal apa saja yang harus mereka perhatikan ketika mereka mengkonsumsi barang atau jasa. Yang pertama tadi menghindari hidup boros atau membeli barang di luar rencana. menghindari hidup boros, artinya kita menghindari belanja barang di luar rencana yang kita inginkan. Yang kedua, Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok. berarti mengutamakan dulu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer namanya. Kebutuhan pertama. Ya, memang sifatnya lainnya pribadi. Kegiatan makan minum kita, pakaian kita,
Ya, semuanya berusaha kita penuhi dulu, baru kita mikirkan, oh saya perlu jam tangan, oh saya perlu gitar, oh saya perlu HP baru. Yang pokok-pokok dulu. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Pas ya jawabannya ya. Baik, silakan duduk kelompok yang pertama. Baik, kelompok yang kedua mau maju semua apa perwakilan? Semua. Baik, silakan berdiri. Gambar yang keberapa? Gambar yang kedua, oke? Jawab pertanyaan nomor 2. Silakan dijawab. Barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia. Berarti pertanyaannya pertanyaan nomor 2 diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari barang konsumsi. Oke, yang pertama barang konsumsi adalah barang hasil buatan dari manusia. Yang B. Yang kedua, Barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia secara langsung. Masih ada, Rizky? Oke. Barang yang dikonsumsi akan habis atau mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Oke. Yang terakhir, lama-kelamaan barang yang kita gunakan akan habis. Kalaupun tidak habis, akan menyusut kegunaannya. Kelompok 1, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Pas. Kelompok 3? Tidak ada. Baik, silakan duduk. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok terakhir, silakan maju. Silakan jawab pertanyaan yang ketiga. Silakan ke sana sedikit. Tingkat pendapatan konsumen. Apa? Pertanyaan nomor 3 itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut. Oke, diminta untuk menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi pada gambar. Apa saja jawaban kelompok kalian? Tingkat pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen. Oke. Yang kedua, Selera konsumen. selera yang dimiliki oleh konsumen. Oke. Yang ketiga, Harga barang. harga barang itu sendiri. Masih ada? Jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga. Masih ada lagi? Lingkungan. Lingkungan. Kelompok lain ada mau menambahkan? Tidak ada. Barang substitusi, barang komplementer termasuk nggak tadi waktu Ibu jelaskan? Barang substitusi, barang pengganti termasuk nggak ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi? Termasuk. Iklan? Sering kan nonton iklan kan? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Baik, terima kasih jawaban kelompok 3. Nanti silakan dikumpulkan lembar jawaban tadi. Nanti ada tugas dari saya, tugas individu kepada kalian, ya, kan sudah mengerjakan secara kelompok. Baik, bagaimana pembelajaran konsumsi hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Kita belajar tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan yang bagaimana itu kegiatan konsumsi? Satu orang. Tadi belajar kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu kegiatan yang bagaimana? Memakai.
Apa yang dipakai? Sabun. Sabun, baju, sabun. Apa lagi? Odol, sampo, tas, buku, air dan sebagainya. Sandal, ya, beres ya. Berarti yang kita gunakan adalah, yang kita habiskan adalah nilai guna barang dan jasa. Kita belajar hari ini tentang kegiatan konsumsi. Apalagi belajar apa lagi pada kegiatan konsumsi selain pengertian? Ciri-ciri. Ada berapa tadi ciri-cirinya? Ada tiga. Apa saja? Barang itu buatan manusia. Yang kedua, Ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir, Barang yang dikonsumsi akan habis atau mengalami penyusutan sehingga nantinya tidak bermanfaat lagi. oke, akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya kita tidak mau menggunakan kembali. Kalaupun kita mau, kita memaksa, barang tersebut ya pasti akan rusak, ya kan? Pasti mungkin akan patah, koyak, lepas dan sebagainya. Masih ada yang kita pelajari selain ciri-ciri tadi? Masih. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi ada dua saya jelaskan, ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang ekonominya pendapatan, iklan, harga barang substitusi, pengganti ya. Substitusi itu kemarin sudah dijelaskan di produksi. Komplementer itu pelengkap, misalnya kalau kita mau minum kopi pasti kita lengkapi dengan gula. Kalau kalian mau menulis menggunakan buku pasti beserta dengan pulpen. Itu yang dimaksud dengan barang komplementer. Kalau barang substitusi, tadi pagi makan nasi semua? Tidak. Ada yang tidak. Ada yang tidak bisa. Ada yang tidak senang sama nasi pagi. Sama, saya tidak bisa. Saya cukup minum air panas, minum susu atau teh atau kopi susu sama kue. Nanti bisa ketemu sama nasi itu di atas jam 10 nah. Karena kalau kurang dari itu pastinya saya langsung ke WC. Itu kan habit kebiasaan. Nah. Baik, faktor-faktor sudah. Yang terakhir aspek yang kita pelajari tadi. Ada yang bisa menunjukkan apa aspek positifnya tadi? Kira-kira apa aspek positif? Dengan mengkonsumsi, kegiatan ekonomi terus berjalan, ya kan? Produsen giat memproduksi barang dan jasa. Karena apa? Oh, beramai yang membeli. Kemudian aspek negatif, munculnya sikap boros. Kalau boros tadi memunculkan apa? Utang. Kalau banyak berutang kita tidak bisa menabung. Oke? Itu materi yang kita pelajari hari ini. Penguatan kepada kalian. Kita sudah belajar tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan kita menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Tapi bukan berarti kita selalu mengedepankan aspek negatif saja. Ada aspek positif ketika kita belajar kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang kita lakukan memicu produsen untuk lebih giat lagi memproduksi barang dan jasa. Oke, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi ketika kalian sebagai konsumen nanti jadilah konsumen yang baik, menggunakan kebutuhan itu sesuai dengan skala prioritas yang ada. Kebutuhan primer dulu, ya, yang utama. Makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah, kita cukupkan materi hari ini. Pertemuan kita minggu berikutnya adalah tentang permintaan, penawaran, harga, keseimbangan pasar. Ya. Silakan nanti belajar di rumah. Tugas nanti saya berikan kepada kalian di akhir pelajaran. Oke, kalau sudah satu orang untuk mengakhiri
Kita berdoa dulu nak. Mari kan kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat hari ini. Bukunya silakan di.